Ya Muhammad. Itulah minimal kita baca pagi, siang, sore, terutama malam Jumat dan hari Jumat. Kita lanjutkan ngaji kita siang hari ini. Mudah-mudahan tambah manfaat buat kita semua. Dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanya ayyun nasi afdal, manusia kayak gimana yang istimewa di sisi Allah. Kita kepengen jadi orang yang istimewa di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saduqul lisan, mahmumil qalb. Mahmumi al-qalb, orang yang hatinya selamat. Orang yang hatinya selamat. Saduqul lisan, ucapannya selalu benar. Qalu, kemudian sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad, saduqul lisan na'rifuhu, fama mahmumul qalb. Kalau bicara yang jujur benar, kami udah ngerti maksudnya. Tapi apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqiyyu an-naqiyyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Hati yang selamat itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita bicara tentang hati, maka kita bicara nasib kita selamat apa kagak selamat nanti di hari kiamat. Ini kita mau berbicara biar kita selamat di mana? Di hari kiamat. Ketika Nabi Ibrahim di dalam surah Asy-Syu'ara berdoa dengan salah satu doanya, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku orang yang hina, nggak berarti, nggak direken, nggak dinilai di hari kiamat. Karena orang yang dinilai di hari kiamat adalah orang yang cuma punya apa? Qalbun salim. Yang kalau dalam hadis ini disebut mahmumil qalb. Siapa yang punya mahmumil qalb biar apa? Biar selamat di hari kiamat. Orang semangat ngaji, nggak semangat ngaji, semangat ibadah, nggak semangat ibadah karena isi hatinya lagi bermasalah atau tidak bermasalah. Semangat dengan ayat Quran karena hatinya lagi sehat. Tidak semangat dengan ayat Quran berarti hatinya sedang tidak sehat.
Makanya di antara doa yang sering dibaca sama Nabi besar Muhammad adalah doa bunyinya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang suka membolak-balikan hati. Karena hati itu udah dengar ada pengumuman ngaji, kepengen belum sampai 5 menit dia bisa berubah lagi. Dapat duit waktu panenan dikantongin, ada kepengen ngaji, belum sampai semenit bisa berubah lagi. Dia lebih cepat berubahnya, kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada air yang sedang mendidih di atas panci. Air kalau sedang mendidih itu ada suaranya berubah-berubah. Perubahan itu hati lebih cepat berubahnya, kata Nabi Muhammad, daripada air yang sedang mendidih di atas panci. Maka usahakanlah kita punya sifat at-taqiyyu, hati yang bertakwa, yang takut dengan akibat akhir. Tadi akhina Hanif telah membacakan Al-Quran surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tanda orang yang hatinya tidak bersih itu tanda orang yang hatinya nggak bersih itu. Apa kata Allah tadi di akhir surah Asy-Syams tadi? Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbah. Orang yang hatinya nggak bersih, dia nggak bakal takut dengan akhir kesudahan dari apa yang dilakukan. Orang yang hatinya nggak zaki, orang yang hatinya nggak bersih adalah la yakhafu uqbaha. Dia nggak takut kesudahan. Kesudahan apa? Akhir dari apa yang dilakukannya. Azab kubur, seakan-akan dia ragu-ragu. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan munkar nakir, seakan-akan apa benar apa enggak. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang takut dengan apa? Dengan kesudahan akhir hidup kita yang menentukan kita ini husnul khatimah atau na'udzubillah su'ul khatimah. Tanda-tandanya orang yang hatinya selamat gimana? Biar selamat di hari kiamat, at-taqiyyu. Orang yang hatinya menyimpan ketakwaan, meninggalkan segala apa? Meninggalkan segala apa? Segala larangan. Ya, jamaah yang udah rutin ngaji di Ummahatul Mukminin harus mulai tambah takwa. Larangan-larangan Allah, ya, diingatkan lagi, terutama buat perempuan. Gak buat perempuan aja sih, buat laki juga sama, tapi terutama perempuan. Hatinya yang bertakwa, semua yang dilarang apa? Semua yang dilarang apa? Ditinggalin. Jangan sampai hadir pengajian, tapi waktu datang ke kondangan pakaiannya masih seksi. Pakaiannya masih, apa gambaran pakaian seksi itu?
Apa gambarannya? Ya, ketat dan warna kulitnya kelihatan. Ketat dan warna kulitnya kelihatan. Apa tanda-tandanya yang disebutkan Allah di dalam surah Al-Ahzab? Masih banyak perempuan yang ikuti tradisi jahiliyah, tabarruj al-jahiliyatil ula. Jadi ada dosa ibu-ibu, khususnya buat ibu-ibu, bawa bapaknya nanti ingetin pulang ke rumah. Ada dosa namanya dosa tabarruj, yaitu demen menunjukkan yang sebenarnya nggak boleh untuk ditunjukkan, dari badannya, dari perhiasannya, termasuk yang palsu-palsu di badannya. Apa yang biasa palsu di badannya? Apa? Alis. Yang biasa palsu di badannya apa? Bulu mata. Kalau kondangan pakai bulu mata palsu. Alisnya karena dia jadi tuan rumah, alisnya diapain? Dicukur. Sinfani min ahlin nar, kata Nabi besar Muhammad. Ada dua kelompok orang, satunya perempuan, satunya wanita. Ada dua kelompok yang kata Nabi besar Muhammad, jangankan masuk surga, baunya saja Allah haramkan. Bau surga Allah, padahal orang kalau masuk surga dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan itu 40 tahun perjalanan dia udah bisa cium bau surga. Jadi orang kalau masuk surga sejak perjalanan 40 tahun dia udah bisa apa? Minyak wangi kayak apa di dunia nggak ada. Kata Nabi Muhammad, mereka perempuan yang berpakaian tapi dinilai telanjang, berpakaian tapi dinilai pakai baju mungkin harganya jutaan, ya. Bahan apa tuh biasanya? Bahan apa namanya tuh? Kalau bahan itu dipakainya di kamar berduaan sama suami, pahalanya gede. Kalau pakai kayak gitu, berpakaian tapi dinilai. Kalau itu dipakai di mana? Dipakai di mana? Di kamarnya di depan suaminya atau di depan anak, ya. Dan orang-orang yang wudunya nggak batal sama dia, maka boleh dan dapat pahala kalau itu apalagi di depan suaminya. Bahkan Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi besar Muhammad, itu berusaha sebelum kumpul sama istrinya dia pakai minyak wangi yang terbaik. Jadi bukan cuma wanita yang dituntut dan cantik di depan suaminya, suaminya juga jangan sampai tidur sama istrinya di ketiaknya masih apa? Yang ke masjid saja, yang ke masjid mulutnya masih nyimpan bau, itu udah nyakitin malaikat. Yang mulutnya bau, apalagi yang tidur mulutnya atau badannya. Jadi ada orang yang kata Nabi besar Muhammad, jangankan surga, bau surga saja
diharamkan. Mereka yang berpakaian tapi kalau pakai jilbab seperti punuk unta. Apa unta? Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa sebabnya? Hah? Nyambung rambut aja itu diharamkan oleh Nabi besar Muhammad. Nyambung rambut, apalagi yang lebih dari itu. Apa tuh? Apa yang lebih dari itu? Apalah namanya. Jadi sekali lagi, Bapak-bapak ibu sekalian, ya, ini baru tahap pertama. Ya. Kita udah masuk di bagian akhir daripada bulan Jumadil Ula. Ya. Nanti Jumadil Akhir, ya, Rajab biasanya udah mulai banyak pesta lagi. Ya. Ya. Ini bulan November, ntar lihat bulan Desember akhirnya. Ya. Banyak job kata Mbah Gio. Ya. Ya. Mungkin sampai sehari mau Ramadan baru berhenti itu pesta. Ya. Yang pengalaman sebelumnya sih begitu-begitu kan. Ya. Maka kewajiban kita mengingatkan, jangan sampai walimah yang seharusnya datangin keberkahan, ampunan dari Allah, malah mendatangkan apa? Murka. Jadi seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, nampaknya sudah 1 jam, ya. Saya berceramah tentu membosankan, tentu buat ngantuk, tapi minimal ada oleh-oleh. Apa aja oleh-olehnya? Rahmat. Apa aja oleh-olehnya? Sakinah. Apa aja oleh-olehnya? Jangan sampai kita termasuk orang yang wail, orang yang apa? Orang yang celaka. Biar kalau kita besok, tapi jangan besok, ya, kesempatan berikutnya kita nggak ngaji, karena kita udah punya kebiasaan ngaji, tetap dinilai seperti orang ngaji karena sebelumnya sudah punya kebiasaan. Baik. Dulu Nabi besar Muhammad, ya, nggak banyak ngajar sama para sahabatnya, tapi mereka langsung menerapkan. Di antara mereka ada yang datang ke tempat pengajian harus jalan kaki 30 hari perjalanan pergi dan 30 hari perjalanan pulang, cuman dengar apa? Satu hadis dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Mudah-mudahan semua yang hadir, alhamdulillah, ya, Pak Nasib datang, Kartino datang, ya. Ya, itu Pak Nasib tuh, lihat Pak Nasib tuh, ya. Rahyono datang, Pak Iman datang, ya. Ya. Zainal datang, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, mereka inilah para pejuang-pejuang, ya. Ummahatul Mukminin, generasi awal, ya. Ya. Mudah-mudahan, ya, habis ini kita ngaji juga di RW 7/8. Di tempatnya Pak Nasib, ya. Belum ada pesta kan di RW 7. Ya. Ayo. Jadi, ya, alhamdulillah mereka, ya, yang jadi semangat buat
saya bisa tetap ya ngaji sampai saat ini. Ya kata Allah, nggak mungkin sama generasi awal para sahabat Nabi Muhammad dengan generasi akhir. Ya. Kalau Pak Nasib, Pak Tukino bisa istiqomah, pahalanya nggak mungkin sama Bahgi. Ya. Pahalanya nggak mungkin sama. Allah bilang itu. Nggak mungkin sama orang yang masuk Islam, ikut memperjuangkan Islam di awal-awal dengan orang yang ikut memperjuangkan Islam, berinfak udah di akhir-akhir. Nggak mungkin sama. Ya, jadi jangan sampai Pak Nasib banting setir, ya. Jangan sampai ya Kartino banting setir, ya. Mudah-mudahan tetap sampai mati dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kita yang sedang sakit, Pak Kurni Badri juga tidak datang, siang hari ini kita doakan mudah-mudahan diberikan afiat, semuanya yang sedang sakit diberikan kebaikan oleh Allah. Buat negeri ini, buat pemimpin negeri ini, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.